Kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga tentang penanganan kualitas requirement dan hambatannya atau constraint-nya. Kalau di materi yang sebelumnya kita fokus pada menangani functional requirement, kemudian deal dengan functional requirement, kemudian apa itu functional requirement, termasuk juga beberapa pemangku kebutuhan. Kita di sini nanti akan fokus kepada kualitas di dalam perangkat lunak, kualitas di dalam kebutuhan itu sendiri. Di dalamnya seperti performance, kemudian user friendly, robustness, kemudian extensibility, yang biasanya memang ini sangat berpengaruh di dalam rekayasa kebutuhan. Hal yang sama biasanya juga akan berlaku untuk sebuah organisasi maupun batasan teknis di dalam rekayasa kebutuhan. Tidak semua orang mengetahui standar model di dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk di dalamnya adalah ketika menggali sebuah kebutuhan. Dibutuhkan sebuah dokumentasi untuk mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan di dalam sebuah kebutuhan perangkat lunak. Kemudian apakah setiap orang itu nanti dia peduli atau tidak terhadap organisasi tersebut, termasuk di dalamnya adalah apakah dia peduli atau tidak terhadap kebutuhan dan batasan-batasan di dalam kebutuhan tersebut. Ahli di dalam rekayasa kebutuhan mengasumsikan bahwa sesuatu kebutuhan itu dibagi menjadi dua, yakni adalah functional requirement dan non-functional requirement. Meskipun disebut sebagai non-functional requirement, tetapi pada kenyataannya itu merupakan bagian di dalam kualitas perangkat lunak. Karena itu adalah di non-functional requirement itu merupakan payung untuk kualitas perangkat lunak tersebut. Juga termasuk adalah batasan-batasan dari kualitas perangkat lunak tersebut. Di IRIB sebagai induk rekayasa kebutuhan itu menyebut non-functional requirement, menggantinya dengan istilah yang lebih konkret dan lebih nyata. Jadi dibandingkan dengan menggunakan istilah non-functional requirement, IRIB menggunakan istilah adalah quality requirement dan constraint. Nah, ini yang mungkin sedikit menjadi perbedaan nanti ketika kita menggunakan beberapa literatur. Jadi beberapa literatur nanti untuk menyatakan kualitas dan batasan dari perangkat lunak ada yang menggunakan istilah non-functional requirement. Tetapi di IRIB, kalau standar IRIB menggunakan istilah adalah quality requirement and constraint. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di layar kaca kalian, menunjukkan 3 kategori dari requirement dan hubungan penting antara requirement tersebut. Sebuah kualitas dari requirement itu dia tidak akan pernah berdiri sendiri. Artinya akan selalu mengacu pada satu atau lebih atau bahkan semua functional requirement. Kendala yang baik dari kendala sebuah produk maupun kendala desain, fungsi atau kualitas ataupun kendala proses membatasi pekerjaan dari pengembangan dengan cara tidak berhubungan langsung dengan produk tersebut. Misalnya pada langkah proses tertentu itu harus dilakukan atau artefak itu harus diciptakan di dalam perangkat kebutuhan tersebut. Pada awalnya, requirement dan constraint itu sengaja memang dibuat kabur. Ini untuk dibuat demikian agar kita bisa lebih mengetahui atau mungkin lebih aware terhadap kebutuhan tersebut. Tetapi pada kenyataannya,
hal ini ternyata ketika pada prosesnya, ternyata ketika dibuat kabur itu banyak yang tidak aware. Hal ini terjadi karena mereka mengetahui bahwa non-functional requirement itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar dari requirement itu sendiri. Pada dasarnya ada functional requirement, ada quality requirement, ada product constraint, ada process constraint. Di constraint sendiri itu dibagi menjadi dua, product constraint sama process constraint. Di product requirement itu ada functional requirement dan quality requirement. Pada dasarnya kalau non-functional requirement itu terdiri dari quality requirement dan product constraint dan proses constraint. Hal ini akan saling berhubungan terhadap di functional requirement yang akan kita dapatkan ketika proses penggalian kebutuhan. Selanjutnya kita akan masuk pada yang paling penting, yaitu memahami pentingnya quality requirement dan constraint. Penelitian yang dilakukan oleh Mayer tahun 2014 mengungkapkan bahwa banyak metode agile itu berkonsentrasi pada functional requirement. Dan beberapa model agile itu menekankan kepada uh, kebutuhan itu sendiri. Jadi mereka tidak, di beberapa model ini tidak cukup kuat untuk menekankan kepada model-model di kualitasnya. Jadi ketika terjadi permasalahan itu, yang disalahkan adalah di requirement-nya, di functional requirement-nya. Padahal ketika kita berfokus kepada dua hal, yakni functional dan non-functional requirement, maka hal itu tidak perlu terjadi karena kualitas dari functional requirement itu pasti akan terjaga ketika kita fokus kepada dua hal tersebut, yakni adalah functional requirement dan non-functional requirement. Bertrand Meyer dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kunci dari constraint dan beberapa kategori kualitas itu seharusnya dibuat eksplisit sejak awal dari pengembangan perangkat lunak tersebut atau awal dari siklus pengembangan perangkat lunak tersebut. Karena batasan dan pernyataan kualitas tersebut itu akan menentukan pilihan arsitektur yang digunakan. Arsitektur yang digunakan di sini termasuk di dalamnya adalah infrastruktur, kemudian perangkat lunak infrastrukturnya, kemudian desain perangkat lunaknya. Oleh karena itu, pada saat penggalian kebutuhan, memang kita tidak bisa terlepas dari non-functional requirement yang di dalamnya adalah kualitas dan constraint. Mengabaikan non-functional requirement atau mengabaikan quality dan mengabaikan constraint itu akan membahayakan keseluruhan dari proses di proyek perangkat lunak itu sendiri. Kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa ketika kegagalan proyek perangkat lunak itu terjadi pada proses pembangunan, maka itu akan mengambil biaya hampir 80% dari keseluruhan proyek. Dibandingkan dengan ketika kita fokus kepada kualitas mulai dari awal pengembangan, itu biayanya sebenarnya lebih murah daripada kita menghadapi adanya error atau adanya bug atau adanya fault ketika pada proses pengujian di akhir. Kualitas itu dapat ditangkap atau dapat dilakukan secara iteratif, kemudian dapat dilakukan kapanpun, kemudian dapat dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. Meskipun pada banyak kategori di quality requirement itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti ketika kita memilih sebuah
sebuah model pengembangannya atau sebuah model pengujiannya, tetapi pemilik produk atau product owner itu dapat dengan mudah sebenarnya untuk mengkategorikan beberapa jenis pengujian perangkat lunak yang memang dia cocok untuk menjaga kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Sebagai product owner, kita nanti bisa menggunakan beberapa standar untuk mengetahui sebenarnya pengujian apa yang digunakan untuk menjaga kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Pada tahun 2011, ISO menerbitkan beberapa kualitas standar kualitas menggantikan ISO 9126 model dari tahun 2001. Jadi standar yang paling penting untuk rekayasa perangkat lunak itu adalah ISO 25010 yang mendefinisikan kualitas dari requirement tersebut. Standar tersebut memperbarui dari standar di tahun 2017. Gambar yang terlihat pada layar kaca kalian menunjukkan 8 level tertinggi kualitas dari karakteristik sistem, dan hal ini ketika dia dibagi lagi menjadi sub-sub yang lebih kecil atau sub karakteristik, itu akan eh, menjadikan sebuah standar untuk bisa kita gunakan, kita sebagai product owner, menggunakannya sebagai landasan ketika kita ingin melakukan pengujian perangkat lunak. Di ISO 25010 yang terlihat pada layar kaca kalian, ada beberapa kategori yang ada di dalamnya. Yang pertama ada di functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, sama portability. Di mana masing-masing di dalamnya itu masih dikategorikan lagi menjadi skema-skema yang atau sub karakteristik yang lebih kecil di dalam kualitas perangkat lunak. Selanjutnya, detail dari setiap standar yang kita gunakan di dalam ISO 25010 ini akan menjadi sebuah istilahnya adalah generic quality model, yang itu akan menjadi sebuah standar untuk di software quality. Ada beberapa kategori lain, skema kategori yang lain, yang memang fokus di dalam quality requirement. Jadi kalau di dalam ISO 25001, itu kan fokusnya adalah di software product quality. Kalau kita lihat tadi di gambar sebelumnya, kalau di functional requirement itu kan ada product quality, ada proses quality, kemudian ada non-functional quality atau di constraint-nya itu sendiri. Nah, untuk standar di software product quality itu kita bisa menggunakan ISO 25010. Kemudian untuk di quality requirement kita menggunakan standar miliknya Fowlery. Fowlery standar. Di Fowlery, di template di Fowlery, menurut penelitian yang dilakukan oleh RoRo 2017, kita bisa melihat standar Fowlery di chapter 10 sampai 17. Jadi kalau standar Fowlery ini merupakan standar yang memang dia fokus untuk di requirement. Jadi mendeskripsikan berbagai hal tentang requirement dan pengembangan perangkat lunak. Di chapter 10 sampai 17, nanti kalian bisa mencari Fowlery template, itu mendeskripsikan kategori dari quality requirement. Kategori tersebut itu berdasarkan beberapa pengalaman di dalam spesifikasi di sistem atau perangkat lunak. Di setiap persyaratan yang ada di template Fowlery ini itu dibagi menjadi beberapa kategori.
Setiap istilah di Volre ini ditambahkan istilah requirement untuk setiap kategorinya. Misal di longevity, itu ditambahkan longevity requirement. Seperti yang kalian lihat di dalam tampilan layar kaca kalian, Volre di Quality Requirement di chapter 10 sampai 17 itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah Look and Feel Requirement di chapter 10, kemudian Usability and Humanity Requirement di chapter 11, kemudian Performance Requirement di chapter 12, Operational and Environmental Requirement di chapter 13, kemudian Maintainability and Support Requirement chapter 14, Security Requirement di chapter 15, Cultural Requirement di chapter 16, dan Compliance Requirement di chapter 17. Nanti kalian bisa melihat lagi standar dari Volre ini di situsnya di Volre. Secara terperinci, menurut Roro 2013, kita tidak akan melihat definisi dari setiap kategori, tetapi alasan kenapa kita melihat Volre ini sebagai dasar untuk sebuah requirement, kita ambil contoh di chapter 11 di Learning Requirement, di 11C di Learning Requirement 11C. Nah, kita akan melihat kenapa kita perlu memformulasikannya ke dalam sebuah acceptance kriteria. Yang pertama adalah learning requirement. Kontennya yang pertama adalah requirement itu menspesifikkan bagaimana sebuah produk itu mudah untuk digunakan. Ketika kita menyatakan mudah digunakan, itu kita akan melihat sebuah kurva dari range 0 sampai produk tersebut diletakkan kepada public domain atau diletakkan kepada pasar. Kita akan melihat seberapa jumlah produk tersebut mudah digunakan dalam waktu yang cukup lama dan biasanya digunakan oleh sudah sangat banyak sekali atau sudah dilepas ke pasaran sehingga kita mendapatkan dana yang banyak sekali. Motivasi untuk meletakkan learning requirement di kriteria acceptance kriteria kita, motivasinya adalah untuk mengukur jumlah waktu yang menurut klien diterima sebelum pengguna berhasil melakukan atau menggunakan sebuah produk. Persyaratan dari learning requirement ini nanti akan memandu atau mengarahkan desainer dalam memahami bagaimana nanti pengguna mempelajari produk tersebut. Sebagai contoh, desainer mungkin membangun atau menjelaskan interaksi dari atau interaksi dari produk yang dibangun tersebut di dalam sebuah tutorial. Tetapi jika atau alternatifnya produk tersebut juga mungkin nanti akan dibangun sebagai sebuah produk yang memang itu dirilis pertama kali. Jadi kita tidak hanya melihat atau memberikan sebuah tutorial, tetapi kita juga mungkin akan melakukan sebuah marketing, juga akan melakukan sebuah sesi demonstrasi ke dalam sebuah produk tersebut. Sebagai contoh, sebuah produk itu mudah digunakan untuk engineer, untuk dipahami, kemudian staff sebaiknya mampu untuk menjadi produktif dalam waktu yang singkat, kemudian produk harusnya menjadi jadi dia bisa digunakan oleh publik ketika dia belum menerima pelatihan yang tepat untuk produk tersebut. Kemudian juga ada fit criterion.
Misal contohnya adalah seorang engineer seharusnya menghasilkan ini spesifik kriterianya. Jadi biasanya kalau kita mendefinisikan sebuah kebutuhan di user story-nya, itu kan biasanya kita misal seorang user atau seorang manajer, dia mampu apa dan sebagainya. Nah, di bawahnya itu ada fit kriterianya. Fit kriterianya ini tergantung dari kualitas yang kita pilih. Kalau misal kita pilihnya adalah learning, maka fit kriterianya seperti contoh yang ada di fit kriteria learning requirement. Misal contohnya adalah an engineer shall produce a apa, kemudian within, kapan, kemudian when beginning to use the product without having the use manual. Ini adalah fit kriterianya. Jadi kita mendefinisikan sebuah kriteria untuk perangkat lunak tersebut. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah presisi ke dalam sebuah kualitas requirement. Sebuah persyaratan kualitas atau quality requirement itu harus dikomunikasikan kepada pengembang dengan cara yang bisa dipahami atau tidak ambigu dan dapat diuji. Seperti yang sebelumnya, kita sebutkan sebelumnya, persyaratan kualitas itu seringkali sangat kabur di awal. Sebagai contoh, telepon generasi yang terbaru itu sebaiknya menarik digunakan oleh remaja dan anak-anak. Nah, ketika kita menggunakan istilah ini, jadi misal telepon generasi yang terbaru mudah digunakan atau menarik digunakan oleh remaja dan anak-anak. Nah, ini menarik ini kan banyak. Jadi ini kan sebenarnya kriteria menarik itu kan sangat luas sekali, bisa menarik dalam hal penampilannya, bisa menarik dalam hal teknologinya, dan sebagainya. Nah, ketika kita mendefinisikan itu tidak boleh seperti itu. Kita harus lebih spesifik lagi. Persyaratan kualitas itu tidak boleh ambigu dan dapat diuji. Dapat diuji itu istilahnya adalah dapat dinyatakan dalam hal yang lebih spesifik. Tetapi pada awalnya mungkin kita akan mendefinisikan persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang memang ruang lingkupnya masih luas. Nah, kita sebagai product owner itu kita bisa mempresisikan sebaiknya sebuah kebutuhan itu seperti apa kualitas dari kebutuhan tersebut. Untuk menjelaskan bagaimana membuat sebuah quality requirement yang presisi, itu kalian bisa melihat kepada gambar yang ada di layar kaca kalian. Yang pertama adalah kita harus membuat kita harus membuat kualitas persyaratan yang lebih konkret. Kemudian kita bisa memiliki kriteria penerimaannya. Kemudian kita jelaskan caranya dan bagaimana itu secara fisik kita melakukan kualitas tersebut. Dari menambahkan kedua hal tersebut, jadi yang pertama adalah mendeklarasikan kebutuhannya, kualitas kebutuhannya, kemudian kita mendetailkan kualitinya, kemudian bagaimana kita sampai kepada hal tersebut, itu proses ini merupakan proses untuk menambahkan atau melakukan proses precision kepada quality requirement. Dengan hal ini kita akan melihat bahwa sebuah quality requirement itu didapatkan itu kita tidak lagi mendapatkan quality requirement yang sifatnya adalah ambigu. Merinci atau
menggabungkan sebuah kualitas perangkat lunak dan menggantikannya dengan satu atau dua atau bahkan lebih detail quality requirement itu sebenarnya juga memiliki sebuah tantangan tersendiri ketika kita membangun sebuah detail kebutuhan perangkat lunak. Kalau kita lihat misal ada beberapa hal yang mungkin kita nanti perlu mempertimbangkan ketika kita melakukan pendetailan atau mungkin juga penggabungan beberapa hasil dari requirement tersebut atau quality requirement tersebut kepada sebuah hal yang lebih detail lagi atau spesifikasi yang lebih detail lagi. Untuk memudahkan kita memahami hal tersebut, ini ada sebuah contoh. Jadi ada sebuah requirement, the system should be user friendly. Nah, kalau kita lihat user friendly, maka dia termasuk di Volre kategori di 11. Kalau kita melihat user friendly itu kan sebenarnya cukup luas sih, sehingga kita perlu mendetailkannya. Maka kalau kita detailkan, contohnya adalah yang pertama, as a user, I want the system to be easy to learn. Ini masuk kepada Volre kategori 11D. Kemudian yang kedua adalah as a user, I want the system to be easy to handle. Ini masuk ke Volre kategori 11A. Meskipun learn dan handle ini masih ambigu, tapi paling tidak learn dan handle ini lebih presisi dibandingkan user friendly yang sebelumnya. Karena sifatnya user friendly itu kan luas sekali. Mudah digunakan. Itu kan mudah, karakteristik dari mudah itu kan sangat luas sekali. Jadi di sini itu dipecah menjadi dua, learn sama handle. Kemudian alternatif yang kedua adalah kita bisa mengubah makna dari functional requirement tersebut. Jadi kalau misal di situ adalah the system should be user friendly, ini kita bisa membuat yang lebih spesifik lagi untuk bisa membuat detail kualitas perangkat lunaknya yang lebih mudah. Jadi kalau kita nanti misal menggali kebutuhan, kemudian kita menanyakan sistem ini harusnya seperti apa. Misal dia menjawab, sistem seharusnya user friendly. Nah, di sini kita bisa menanyakan lagi kepada si pengguna tersebut, user friendly yang dimaksud itu seperti apa? Contohnya, ketika kita membuat sebuah detail yang lebih spesifik lagi, lebih presisi lagi. Misal contohnya adalah as a security officer, I want the access to the following function restricted to authorized personnel. Nah, ini sebenarnya memang dia tidak terlihat kebutuhan atau kualitas dari persyaratan perangkat lunak tersebut, tetapi ini sudah cukup detail sekali bahwa di sini adalah authorized security. Nah, ini sudah spesifik. Nah, kalau kita bisa membuat sebuah atau bisa mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak beserta kualitasnya yang spesifik seperti ini, maka itu akan memudahkan kita melakukan proses identifikasi kualitas perangkat lunak dari masing-masing kebutuhan perangkat lunak yang kita definisikan. Ada cara lain yang digunakan selain melakukan dekomposisi dan composition. Yang kedua, teknik yang kedua adalah quality tree. Dengan menggunakan quality tree ini, kita akan menspesifikkan
dari quality requirement tersebut menjadi sebuah detail specific quality. Jadi di pohon kualitas ini, di quality tree ini yang diinisiasi oleh Clement tahun 2001 merupakan cara yang efektif untuk menyusun persyaratan kualitas. Bentuk atau aktualisasi dari pohon ini menggabungkan beberapa teknik yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Dimulai dengan mendefinisikan root-nya yang berlabel adalah kualitas spesifik atau specific quality, kemudian cabang-cabang pohon berikutnya itu adalah kategori dari kualitasnya, diikuti oleh subkategori kualitas tersebut. Di akhir itu akan menjadi sebuah skenario-skenarionya. Nah, dengan mendefinisikan ini, maka kita bisa mendapatkan detail yang lebih lengkap lagi terhadap fungsional requirement, termasuk di dalamnya adalah detail dari masing-masing quality requirement-nya. Dari beberapa hal yang mungkin kita pelajari di sebuah perangkat lunak, itu mungkin ketika kita menambahkan sebuah detail dari kualitas perangkat lunak tersebut, mungkin itu akan menambahkan istilahnya adalah kualitas di dalam perangkat lunak itu sendiri. Jadi ketika kita mendetailkannya, maka kita perlu berhati-hati. Apakah memang detail dari kualitas perangkat lunak tersebut itu memang spesifik pada kebutuhan tersebut atau tidak. Untuk memahami bagaimana menambahkan presisi di dalam sebuah kualitas perangkat lunak, kita coba melihat dari contoh di iLearn, di contoh kita yang sebelumnya, iLearn Quality Requirement. Di sini kita bisa mendefinisikan kualitas tersebut berdasarkan kategori yang ada di dalam Volt Tree. Kalau kita buat sebagai pohon atau quality tree, maka island quality requirement itu terdiri dari usability, adaptability, performance, sama security. Di usability ini sudah cukup jelas, maka kita bisa membuat sebuah skenario-nya, usable without training of a student. Di adaptability, ternyata kita perlu mendefinisikan lebih detail lagi, maka kita tambahkan yang pertama adalah adaptability terhadap device, adaptability terhadap other language. Terhadap device, maka dia use responsive design to allow for various device atau screen size, add subtitle in other language to the English version. Nah, di sini adalah kategorinya, kemudian di sini adalah subkategori atau subkualitasnya. Di sini adalah proses atau skenarionya. Di performance, kita juga bisa mendetailkan, misal di performance misal di speed-nya, kemudian di real time-nya juga bisa. Jadi kita bisa mendefinisikannya menjadi dua. Kalau kita buat sebuah detail kualitas seperti pohon tri ini, maka kita bisa memberikan sebuah range ke dalam sebuah kualitas perangkat lunak tersebut. Di Voltri sendiri itu ada yang pertama adalah kategorinya, kemudian yang kedua adalah suggested skill. Di usability misal, di suggest skill-nya, amount of learning, time amount of training, test panel can perform function in target time. Jadi ini adalah contoh suggest skill yang bisa kita gunakan untuk usability. Untuk suggest skill, sebaiknya kalian menggunakan framework yang memang sudah diakui. Jadi kalian nanti bisa menggunakan tipe quality requirement yang ada di Voltri, kemudian menggabungkan dengan beberapa framework yang ada. Itu lebih nanti bisa diterima dibandingkan kalian membuat sebuah framework sendiri. Framework yang saya maksud di sini, misal untuk mengukur usability, misal
di usability, kalau saja skill oleh Vault3 ada amount of learning dan seterusnya. Kalau framework-nya yang paling terkenal ada System Usability Skill SUS. Nah, itu bisa kalian gabungkan dengan metodenya Vault3 System. Jadi quality requirement-nya itu adalah usability, kemudian framework atau saja skill yang kalian gunakan adalah SUS, System Usability Skill, dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada quality requirement and backlog. Kita sudah membahas bagaimana menemukan dan memperoleh kualitas dari requirement tersebut dan bagaimana mempresisikan atau menjelaskan kualitas kebutuhan tersebut lebih detail lagi. Sekarang kita akan membahas bagaimana mendokumentasikannya di lingkungan Agile dan bagaimana hubungannya dengan backlog yang ada di dalam functional requirement. Cara yang termudah untuk merekam dari kualitas requirement adalah melampirkannya langsung di dalam product backlog itu sendiri atau di dalam backlog-nya. Nah, pendekatan ini itu bekerja jika kualitas dari requirement itu unik untuk satu fitur dan fitur yang lain. Sehingga kalau seperti itu kita kalau quality requirement-nya unik untuk setiap fitur, jadi satu fitur ini butuhnya adalah performance, satu fitur ini butuhnya adalah usability. Itu maka kita bisa menambahkan ke dalam masing-masing backlog-nya. Tetapi kalau kualitasnya itu tidak unik di satu fitur, maka kita bisa menggabungkannya. Maka kita bisa membuat sebuah backlog, istilahnya adalah backlog lagi, tetapi untuk kualitas dari requirement tersebut, yakni dengan memisahkan kartu-kartunya atau backlog atau memisahkan quality requirement-nya, kemudian juga bisa kita buat menjadi sebuah quality tree, kemudian kita lampirkan kepada masing-masing produk backlog tersebut. Nah, ini kita bisa menambahkan atau melingkan dari masing-masing requirement tersebut kepada seluruh di backlog yang sudah kita buat. Ada beberapa tahapan di dalam quality requirement yang perlu kita lakukan selanjutnya, yaitu adalah membuat batasan tersebut eksplisit. Jadi kalau tadi kan kita membuat quality-nya itu precision. Nah, ini adalah kita yang selanjutnya adalah membuat batasannya itu eksplisit. Tujuannya adalah kalau kita ingin membuat sebuah perangkat lunak, kebutuhan dari perangkat lunak itu kan sudah detail. Kemudian kita ingin membuat batasan. Sebenarnya pengembangan dari perangkat lunak ini sampai seberapa. Maka membuat constraint itu dibutuhkan untuk sebuah requirement, sehingga requirement itu tidak terus berkembang. Glynn melalui penelitiannya mendefinisikan constraint itu sebagai persyaratan. Nah, di sini dikatakan sebagai persyaratan juga untuk membatasi solusi yang diberikan oleh requirement tersebut dari sebuah fungsional dan kualitinya. Jadi kita tidak lagi berkembang nanti maupun di fungsional maupun di kualitinya, jadi dia tidak terus berkembang. Kalaupun ini berkembang, ini sebaiknya dimasukkan di dalam proses atau di dalam pengembangan yang lain. Jadi kalau misal kita mengembangkan sebuah produk, ya cukup di ruang lingkup itu saja, tidak berkembang lagi. Kalau ingin berkembang lagi, ini yang pertama ini backlog-nya ini rilis dulu, produknya ini rilis dulu. Setelah dirilis, baru kita melakukan proses pengembangan lagi.
Kendala membatasi dari sebuah produk itu adalah kita ingin mempengaruhi dan membentuk dari sebuah produk tersebut. Sehingga kita punya batasan dari apa yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat di dalam constraint tersebut, ada produk constraint dan ada proses constraint, di mana masing-masing dari produk constraint dan proses constraint itu sendiri itu memiliki batasan pada bagian mana yang kita bisa memberikan arahan kepada si pemilik, bukan pemilik produk ya, tapi pemilik proyek ini kita ingin membatasi bahwa produk ini itu harus berhenti. Dengan menggunakan produk constraint atau proses constraint, kita bisa mempengaruhi kepada si user bagaimana kita nanti bisa berhenti pada suatu titik. Kalian nanti bisa memilih mana yang sesuai dengan masing-masing di dalam constraint itu. Yang terakhir, sebagai rangkuman dari materi ini, requirement dan quality requirement dan constraint itu sama pentingnya di dalam suksesnya sebuah produk. Begitu juga quality requirement dan constraint ini juga sangat penting sekali, sama pentingnya dengan functional requirement. Sebagai product owner itu tidak sulit untuk menemukan requirement yang tepat, termasuk di dalamnya adalah kategori untuk masing-masing kualitas tersebut, termasuk ketika kita membuat daftar periksa atau acceptance checklist untuk sebuah produk tersebut. Sehingga kita sebagai product owner itu bisa menyarankan kategori dari quality maupun dari constraint-nya tersebut. Persyaratan kualitas di awalnya mungkin tidak jelas, sehingga kita sebagai product owner itu nanti kita bisa menspesifikkan lagi menjadi sebuah quality maupun constraint yang lebih jelas lagi untuk mempermudah kita melakukan tes penerimaan. Kemudian menambahkan presisi ke kualitas ke quality requirement itu sering tercapai ketika functional requirement tersebut itu memenuhi kualitas awal yang diperlukan. Jadi pastikan bahwa masing-masing requirement tersebut itu dicatat dari original requirement-nya, dari kualitas awalnya atau dari kebutuhan awalnya, sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya apa kebutuhan atau apa kualitas yang diinginkan oleh user terhadap perangkat atau kebutuhan tersebut. Kemudian beberapa persyaratan kualitas itu dapat dilampirkan kepada backlog yang sudah ditentukan di functional requirement. Tetapi ketika ini menjadi sebuah quality requirement yang berlaku untuk produk, tidak hanya kepada fitur, maka kita bisa membuat sebuah persyaratan, detail persyaratan yang kita lampirkan kepada produk itu sendiri. Kemudian ada beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk sebuah constraint yang berlaku di dalam proyek tersebut, bisa berupa organisasi dan hukum, untuk memastikan kepada developer maupun kepada si pemilik proyek bahwa ada aktivitas spesifik yang ini dilindungi oleh peraturan yang berlaku, baik peraturan di perusahaan maupun peraturan yang berlaku secara umum, untuk kita bisa memberikan sebuah batasan kepada proyek perangkat lunak yang kita buat pada saat itu. Demikian untuk materi yang kita bahas untuk hari ini. Terima kasih.